sih ngumpul susu ya. Nah, kok isi sini? Kamu Gak pakai gak betah. saya bisa melihat. Tapi beda nang Biasa sama sih. kamu. Iya. Aku nggak pas di kelas kok nggak gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini itu kan berada di bulan Ramadan ya. Walaupun sekarang sudah sore, Ibu harap kalian semua tetap semangat dan tidak lemas ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada sore hari ini, Ibu minta untuk ketua kelasnya mungkin berdoa. Silakan, Mbak Karisa. Oke baik, sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, agar berjalan dengan lancar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu silakan. Berdoa disediakan. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsensi dulu ya. Agis Norisma, Hadir. Amanda Erma, Hadir. Aprilia Cahyaning Tias, Elsa Sania, Hadir. Fahrizatul Laili, Hadir. Hasan Mustafa, Hadir. Nana Yuliana Saputri, Noviana Puspitasari, Hadir. Nur Fadila, Hadir Bu. Septi Alia Putri, Hadir. Salama Kholam Fadila, Hadir. Sarla Amalia, Tarisa Dini, dan Wahyu Sofi. Alhamdulillah semuanya hadir ya dalam pertemuan kali ini. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu mau anak-anak mempersiapkan dulu ya tempat duduknya, terus kesiapan duduk, terus alat tulis gitu. Sebelum kita memasuki pada materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan, Ibu mau tahu nih pada materi yang sebelumnya yaitu tentang tingkatan organisasi kehidupan. Apakah masih ada yang ingat tentang materi tersebut? Masih. Jadi, ada lupa ya. Oke. Untuk kita mengingat-ingat kembali, di sini apakah ada yang tahu mengenai organisasi kehidupan, pengertian dari organisasi kehidupan? Yang tahu silakan. Iya, silakan. Jadi organisasi kehidupan itu susunan kelompok makhluk hidup mulai dari tingkat yang sederhana sampai yang kompleks. Bagus, beri dapat nilai plus ini. Nah, jadi pada intinya itu organisasi kehidupan merupakan susunan dari kelompok makhluk hidup. Nah, susunannya ini tuh dari tingkat yang sederhana hingga yang kompleks. Nah, yang namanya susunan itu kan pastinya ada tingkatan-tingkatan. Nah, kira-kira apakah ada yang ingat apa saja sih tingkatan dari organisasi kehidupan itu? Oh iya, silakan Amanda. Yang pertama itu ada molekul, Ya. organel, terus ada sel, terus ada jaringan, ada organ, organ, organisasi, populasi dan komunitas. Iya, bagus, tangan. Ibu kasih plus ini ya untuk Amanda. Mana? Oke. Nah, kemudian kita memasuki pada materi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sebelumnya, Ibu mau menyampaikan tentang capaian dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk capaian pembelajarannya itu peserta didik mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya serta dapat merancang upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Nah, selain itu juga ada tujuan dari pembelajarannya. Untuk tujuan boleh dibaca Mbak Serla nomor 1. Oke, yang pertama
agar peserta didik dapat memahami definisi rantai makanan setelah mengerjakan RKPD dengan benar. Untuk yang nomor 2, Aprilia, ya. Untuk yang kedua, tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat memahami definisi jaring-jaring makanan setelah mengerjakan RKPD dengan benar. Untuk yang ketiga, Fadila, peserta didik dapat mengidentifikasi rantai makanan di lingkungan sekitar setelah mengerjakan RKPD dengan benar. Ya, betul. Jadi pada dasarnya tujuan dari pembelajaran ini itu merupakan suatu tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini. Nah, Ibu harap dalam pembelajaran kali ini kalian bisa fokus, kemudian dan pastinya tetap semangat dan jangan mengantuk ya walaupun sudah sore. Kemudian Ibu mau menjelaskan sedikit materi tentang rantai makanan. Apakah ada yang ingat apa itu rantai makanan? Lupa? Tidak tahu? Oke, Ibu akan bahas. Jadi pada dasarnya rantai makanan itu merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Dan apabila kita simpulkan, rantai makanan itu juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang jaring-jaring makanan. Apakah ada yang tahu? Kumpulan rantai makanan. Oh iya, betul. Kasih plus. Nah, kemudian jaring-jaring makanan. Nah, betul, jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kemudian dalam suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini memiliki tingkatan-tingkatan tersendirinya. Apakah ada? Ya, tingkatannya itu ada berapa? 5. Ya, betul, ada 5. Jadi tingkatannya adalah seperti ini. Yang pertama itu tingkat 1, 2, 3, dan 4. Di mana nomor yang 1 ini merupakan tumbuhan di mana dia berperan sebagai produsen. Jadi dia nanti akan dijadikan atau menghasilkan sumber energi yang mana akan dimakan oleh trofik tingkat 2. Nah, kemudian pada trofik tingkat 2 ini merupakan suatu konsumen tingkat 1, di mana biasanya dia itu merupakan herbivora. Kemudian untuk yang selanjutnya tingkat 3 itu merupakan karnivora karena dia akan berhubungan atau memakan dari trofik tingkat 1. Begitu pula dengan yang trofik tingkat 4 yang merupakan tingkat tertinggi atau biasa disebut sebagai tingkat tersier atau sebagai predator. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi yaitu trofik tingkat 5, yaitu dia merupakan decomposer atau pengurai. Jadi di mana apabila makhluk hidup di trofik tingkat 4 ini mati, itu nanti akan sisa-sisanya nanti akan diuraikan oleh decomposer tersebut sehingga dia nanti akan menghasilkan unsur hara yang akan diproses oleh tanaman untuk menghasilkan makanannya. Nah, kemudian pada selanjutnya Ibu mau minta kalian untuk melihat video berikut ini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai decomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai.
disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Jadi di video tersebut itu menjelaskan lagi tentang apa itu rantai makanan dan apa itu jaring-jaring makanan, dan kemudian tadi juga dijelaskan salah satu contoh rantai makanan dan juga jaring-jaring makanannya. Nah, untuk memasuki pembelajaran selanjutnya, Ibu lihat kalian sudah mengantuk ini ya. Oke, karena kelihatannya sudah mengantuk, Ibu mau berikan refreshing nih. Untuk anak-anak boleh berdiri dulu. Nggak mau, Bu. Berdiri. Untuk yang di belakang boleh maju jadi 2 baris seperti ini. Bisa pakai maju. Ya. Itu agak mepet ya, agak mepet. Mepet. Nah, ketika Ibu bilang aku, kita tepuk 2 kali. Ketika Ibu bilang bisa, kita tepuk kanan dan kiri. Iya, makanya kita ini. Iya, Bu. Iya, sama temannya. Sini. Oke. Ini agak kejauhan. Ayo. Nggak apa-apa, dia aktif, Bu. Aku bisa. Gini ya teman dengan teman. Oke, Ibu mulai. Aku bisa. Iya. Bisanya sekali saja. Oh, Bisa. Oh, itu ulang. Aku bisa. Bisa. Aku
bisa aku. Oke. Nah, selanjutnya itu kalian akan mengerjakan lembar kerja ya. Sebelum itu ibu mau membagi kalian menjadi berapa? Ini ada 14 murid ya. Jadi ibu mau bagi menjadi 4 kelompok. Untuk pembagiannya bagaimana ya enaknya ya? Pilih sendiri? Boleh. Ya, silakan pilih sendiri. Ini ada geng. Terus itu depan belakang aja. Siapa? Saya introvert, Bu. Jangan ya, harus punya kelompok. Ayo. Pilih sama siapa? Saya nggak jadi introvert, Bu. Oh ya, baik. Jangan ya. Jadi untuk kelompok 1, ibu mau minta dari sana saja ya. Ya, Boleh disebutkan namanya siapa? Agi, Sarla, Noviana, dan Tarisa. Oke. Untuk kelompok 2? Ngomong. Sama Kaisa. 3? Amanda, Laili sama Hasan. 4. Gila, Salama, Alia, sama Nana. Nah, untuk mempermudah pekerjaan ini, ibu minta dong itu kursinya digabung dulu biar bisa berhadapan-hadapan, biar enak untuk komunikasi dengan teman. Terlalu ke depan. Oke, ibu akan bagikan lembar kerjanya dari kelompok 1 dulu. Tahu juga, lembar kerja. Ya, silakan. Semangat ya. Ayo, komentar ya. Dan yang terakhir. Ya, sama-sama. 2. Nah, di sini kan ada lembar kerja bagian rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, itu nanti bisa kalian kerjakan. Untuk selanjutnya itu akan ada presentasi di mana rantai makanan akan dipresentasikan oleh perwakilan satu kelompok, maksudnya satu kelompok saja. Dan jaring-jaring makanan juga begitu, satu kelompok saja. Untuk pengerjaannya, ibu kasih waktu 20 menit cukup? Kurang. Cukup ya. Ibu harap 20 menit sudah cukup. Cukup, Bu. Oke, Nggak mau, Bu. jangan begitu ya, PR, Mas PR. Hasan. PR nanti ada sendiri. Mau PR? Manda, Oh, khusus Manda, nanti Manda ibu kasih PR double. Bu, saya introvert, jadi nggak mau PR, Bu. Oh, jujur ada introvert senang PR. Apa ini yang benar, ayo? Tidak ada yang benar. Nah, untuk pengerjaannya boleh dimulai dari sekarang. 20 menit, ya 20 menit. Sekunder, tersier. Jembatan hitam, kan? Manda. Jadi, tapi di bakery. Dari mana untuk kelompok 1?
mau tema apa saja boleh. Kelompok yang kedua. Iya, Bu. Ya, bagaimana? Apakah yang sulit? Ya. Oh, ini apa itu? Ini lucu. Ya. Kalau bisa jangan dulu ya. Nanti ada waktu buat kita mencari referensi di HP kalian masing-masing. Bu, kenapa kita kelompok 3, Bu? Kenapa? Gak suka ganjil apa lagi? Dijualkan aja nggak mau lagi 3 kan, Bu? Oke. Mas Hasan gitu ya. Jangan-jangan Mas Hasan punya Bisa ini ya. Gimana? Masih mengerjakan, Bu, masih diskusi. Sulit tidak ya? Masih belum ada kendala, Bu. Kamu lupakan. Sini belum diperhatikan. Pulang. Karena yang menggunakan kita tidak ada Pemaksanya. Ini tadi nama kelompoknya udah diisi ya? belum. Oh, belum. Nanti jangan lupa diisi ya. Bu, ini nanti presentasinya langsung bawa LKPD-nya, Bu. Ya, bawa LKPD-nya nanti maju satu kelompok. Nanti ajak tapi pemilihannya, Bu. Apa kelompok ini mau mengajukan diri juga nggak apa-apa? Oh, Dia maju saja. iya, makasih. Ketika kalian menjawab pertanyaan dari ibu kasih nilai plus. Yeay. Oh, ini alamat. Iya, silakan. Populasi ular menurun karena Apa? Ini puasa ya, kan banyak itu. berkurang ataupun kan tidak ada ya. Bu, ini waktunya berapa menit? 20 menit. Ini masih berjalan sekitar masih berjalan berapa menit? Amati gambar. Oh, ini nama kelompok ini. Oh, ini kelompok apa? Aku iki unicorn. Oh, ya. Berarti ada Mana sama-sama mau yang mana? Tokohnya. Angel benar. Nunu. Iya, Ada berapa macam makan. Aku sangat cepat lagi dan terus. Dari nanti kan kumpulan dari berbagai makanan. Jadi dalam masalah soal ini tiga ada berapa? Ya 5. Jadi nanti yang lingkungan ada 5 yang pertama itu tas. Ini juga. Ya, kalau belakang itu. Aku mau mana tadi? Oh iya, 5 Bu. Semangat mengumpulkan. Begini ya Bu diuraikan. Ini emang singkat ini
Ini apa tuh? Udah. Tongkat. Ini tongkat ya. Ini apa? Ini segala ya buah apa? Apa ada yang kesulitan ini gambar apa? Ini tongkat Kamu udah harus ya. Tapi kebiasaan. Iya.
Kelompok berapa? Kelompok 2 sudah. Sebentar Ibu ya. Apabila kata beris menjadi populasi katanya tipis. Yang pertama jadi kan tahu sekali ya. Enak ya. Oh, ya. Yang lain kalian bisa berdiskusi nanti untuk nyawa malah nyawa oh gitu ya. Amin ibu doakan ya. Mama,
Oke, sudah bagus. Dari kelompok 2 dan bagus. Kelompok 3 ini belum kembali. Tiduran di kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Ibu mau lihat-lihat dulu ya. Tapi ini juga bagus. Videonya memang karena di awalnya pada jadi lebih itu ya lebih ringkas ya. Empat aja nggak? Saya nggak ada tiga yang sofa loh. 2, 3, 4. Oh iya, 5. Dari kelompok 4 nih, walaupun kamu tadi kaget kok full. Apa ini? Nono Bu. Oke, populasi meningkat. Oke, sudah bagus. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Karena sudah selesai semua, waktunya presentasi di depan. Karena tadi kelompok 2 mengajukan diri, boleh kelompok 2 untuk menjelaskan dan sampai Ini perwakilan atas semuanya bisa maju di depan biar teman-temannya lebih mengenal kalian. Semoga kalian kenal. belum ada halang. Halo guys, dilihat dulu ya. Ini jawaban untuk aktivitas rantai makanan yang telah kelompok kami kerjakan. Dari gambar rantai makanan, amati tumbuhan dan hewan yang ada, tentukanlah peran masing-masing organisme dari rantai makanan di atas. Nah, makhluk hidup apakah yang berperan sebagai produsen? Di sini produsennya itu rumput. Nah, kemudian makhluk hidup apa sajakah yang berperan sebagai konsumen? Konsumennya itu ada belalang, katak, sama ular. Berapa jumlah tingkatan konsumen yang ada? Sebutkan nama tingkatan tersebut beserta nama makhluk hidupnya. Di sini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama konsumen tingkat 1 yaitu belalang, konsumen tingkat 2 kata, dan konsumen tingkat 3 itu ular. Makhluk hidup apakah yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai yaitu jamur. Kemudian yang apa yang akan terjadi apabila kata pada ekosistem tersebut habis karena diburu? Maka populasi belalang akan meningkat dan populasi ular akan menurun. Belalang akan menjadi hama bagi padi atau tanaman kebun manusia. Kemudian ular akan kekurangan makanan, maka akan masuk ke rumah warga atau lingkungan warga. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Atau jawabannya sudah sama? Sama. Ya. Oke, jadi betul ya. Untuk soal lembar kerja dari kelompok 2 ini sudah betul.
untuk selanjutnya orang tua bisa silakan. Terima kasih. Nah, kemudian untuk yang bagian jaring-jaring makanan, ada yang mau maju ke depan? Ada yang mau nih? Ayo. Siapa? Alia belum Bu. Alia belum maju. Sudah pernah minggu kemarin. Oke, kalau begitu kelompok 4. Mana ayo nak? Semua. Oh iya. Oke, minta perhatiannya teman-teman. Kita dari kelompok 4 untuk yang bagian jaring-jaring makanan, kita menemukan ada 5 rantai makanan. Yang pertama yaitu rumput yang dimakan kelinci, kemudian kelinci dimakan rubah, rubah dimakan ular, kemudian ular dimakan elang. Untuk rantai makanan kedua, rumput dimakan belalang, kemudian belalang dimakan tokek, tokek dimakan ular, dan ular dimakan elang. Untuk rantai makanan ketiga, rumput dimakan belalang, kemudian belalang dimakan burung pipit, kemudian dimakan elang. Untuk rantai makanan yang keempat, itu yang berperan jadi produsen adalah pohon, kemudian dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh elang. Untuk rantai makanan yang terakhir yaitu yang kelima, pohon dimakan oleh tupai, kemudian tupai dimakan oleh elang. Apakah dari jawaban kelompok 4 ada yang berbeda dengan jawaban kelompok kalian? Sama tapi Berapa itu? 5. Oh iya sama. Saya mau itu Bu tanya Bu. Ya. Itu kan produsennya maksudnya pohon apa daunnya? Soalnya kalau tupai makan pohon itu nggak masuk akal ya. Bukan pohon ya, itu lebih ke, kalau yang pohon itu lebih ke buah. Buahnya. Pohon. Ya. Buahnya itu terserah. Buahnya dimakan tupai. Ya, betul. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya untuk kelompok 4 dan kelompok kelompok 4. Untuk kelinci, kira-kira dia dalam jaring-jaring makanan ini dia berperan sebagai Konsumen satu. Ya, betul. Sedangkan untuk rubahnya, dia Oke. Untuk ularnya konsumen 3. Ya, betul. Kemudian Ibu mau tanya lagi nih untuk burung pipit ini. 2. Ya. Kira-kira untuk ulat. Konsumen 1. Kenapa sih ulat bisa disebut sebagai konsumen 1? Karena ulat makan produsen. Ya, atau ulat itu merupakan atau termasuk dalam tingkatan profit yang kedua. Jadi dia memakan dari produsen, menghasilkan dari produsen. Nah, kemudian untuk yang tokek ini, ayo, dia dalam hal yang rumput dalam dia kenapa kok bisa? Karena dia makan konsumen tingkat 1. Iya, betul sekali. Nah, dalam rantai ini siapa sih yang jadi tingkat tertingginya? Elang. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok 4 bisa kembali. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu juga mau memberikan contoh lagi tentang contoh dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
sebuah ekosistem yang berlangsung secara terus-menerus. Contoh rantai makanan. Dia adalah tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan ulat. Ulat dimakan oleh elang. Kemudian elang mati dan akan menjadi bakteri pengurai yang akan diuraikan oleh jamur. Mari kita lihat peran masing-masing makhluk hidup. Tumbuhan berperan sebagai produsen. Ulat sebagai konsumen tingkat 1. Alam adalah konsumen kedua. Sedangkan ular adalah konsumen ketiga. Elang sebagai konsumen keempat atau disebut sebagai konsumen puncak. Jamur adalah sebagai pengurai. Subbaceria, selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berkaitan dalam sebuah ekosistem. Jaring-jaring makanan contohnya sebagai berikut. Ini ada sebuah tumbuhan. Tumbuhan akan dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Ayam dimakan ulat. Ulat dimakan oleh elang. Elang akan mati dan menjadi jamur. Nah, di sini ayam juga bisa dimakan oleh elang. Ulat dimakan oleh burung. Burung kecil ini akan dimakan oleh elang. Tumbuhan adalah sebagai produsen. Ulat sebagai konsumen 1. Ayam sebagai konsumen kedua. Ular sebagai konsumen ketiga. Elang sebagai konsumen ketiga dan keempat. Jamur disebut sebagai pengurai. Burung juga menjadi konsumen kedua selain
ayam. Nah, Sobat Ceria, bagaimana? Sudah paham tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, dari video ini tadi kan terdapat contoh dari rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, untuk dari video ini tadi itu Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat lembar kerja lagi, yaitu membuat jaring-jaring makanan. Itu tidak perlu terdiri dari 5 rantai makanan kayak contoh tidak perlu, boleh terdiri dari 2 rantai makanan atau 3 rantai makanan. Tapi sebelum itu Ibu mau refreshing lagi nih. Ayo, bisa berdiri, semuanya berdiri. Boleh berdiri, boleh agak maju ke depan sini nggak apa-apa. Aduh, maju ke depan, tapi hadap-hadapan ya, hadap-hadapan nanti. Ayo maju sebentar, nggak apa-apa. Maju agak ke sini. Ya, nah, mepet, ya, mepet, hadap-hadapan. Oke, jangan mepet. Ada yang sini ya. Hadap-hadapan. Nah, oke, sudah. Apakah punya pasangan semua? Tidak, jomblo. Ayo, siapa yang tidak ada pasangan? Oke. Oke, asal bersama ibu saja ya kalau gitu. Oh, mohon maaf. Apa? Gimana? Ayo, apakah? Oke, pas ya berarti karena kelas ibu ini tadi genap. Oke, sama kayak tadi, cuman ibu ganti. Kan nanti gantinya apa? Ketika ibu bilang aku, kita bilang tepuk 2 kali. Bisa? Gimana Bu? Sama teman. Ketika ibu bilang aku, kita tepuk tangan 2 kali. Nah, ketika ibu bilang bisa, kita tepuk tangan 3 teman 1 kali saja. Tapi pelan-pelan aja, jangan dorong-dorong nanti takut jadi. Oke, pelan-pelan saja ya. Ibu mau coba ini. Aku bisa. Oke, sudah Tasmaya ya. Ibu mulai. Bisa? Aku bisa aku. Ayo. Iya, aku bisa. Ya kalah di hukumannya enggak Bu? Sudah. Oke, kita ulang aja ya. Oke. Aku bisa aku. Bikin video Pak Boy. Siapa tadi yang kalah siapa? Oke, mundur. Iya lagi. Yang kalah Siapa yang Pak. kalah? Loh, kok semuanya kalah? Oh kalah ya. Kalah, mundur. Tuh ya, tadi lu kok. Oke, ibu sekali lagi. Aku bisa aku. Oke, benar. Selanjutnya, aku bisa aku. Apakah ada yang salah ini? Ada. Oke, silakan duduk. Yang tadi yang kalah apakah mau diberi hukuman atau saja? Mau dihukum? Iya, Oke, boleh menyanyi saja ya. Ayo menyanyi. Jangan lemas gitu. Ayo. Nyanyi apa ini ayo? Balonku tapi pakai huruf. Ibu
sudah namanya sudah semangat lagi. Nah, untuk tugas selanjutnya itu membuat jaring makanan. Nah, untuk pembuatannya Ibu akan kasih waktu berapa menit? Maunya 10 menit. 15 menit aja kali ya. Maaf, mungkin 15 menit aja mungkin sudah cukup. Jadi untuk sekarang bisa dimulai untuk mengerjakan. Ibu harap 15 cukup ya. Ya, cukup. Gambarnya bebas. Boleh kalian gambar atau boleh kalian kasih kotak terus kasih nama, tapi Ibu harap digambar saja ya biar bagus. Yang ngerjain siapa? Ini versikul. Tetap versikul ya, dari tadi tetap versikul. Jari-jarinya juga kalau ininya kurang bisa di belakang. Bagus ya gambarannya. Sabar ya, sebentar lagi. Ini masih jam 4 kurang. Azannya masih jam. Azannya jam berapa ya? 5:30. 5:30. Sedikit lagi ya. Ibu bisa perkenalkan kamu untuk ikut karya menggambar ya? Ya, Bu. Karena sebentar lagi di sekolah kita akan mengadakan karya menggambar. Iya. Ini bagus sosok ini, berbakat dia. Aku juga, Bu. Oh iya, aman. Mana tuh?
Kenapa? Ada bajunya kalian yang dimakan tikus? Bajunya sama. Oh, bajunya kan dimakan tikus. Iya bu, di rumah. Sama bu, ini diikan ya ibu dengannya. Apa ini bu bagus sekali tuh. Iya. Tapi dikrikiti. Kalau dapat begitu. Sebenarnya anak-anak suka ya kalau disuruh mengerjakan yang menggambar. Ya bu, ini kelasnya ini sebenarnya seni. Ya, Oh, seni. wah, saya mendengarnya sebagai wali kelas itu baru tahu ini ya. Kelompok ini sudah selesai? Sudah. Ya, hampir selesai ya ini ya. Kurang berapa persen kira-kira? 20. Kurang 20. Setengah jam lagi. Ini sangat bagus loh kalian. Kalian harusnya bangga ya. Punya Shopee. Iya juga bagus. Sangat bagus. Ini buatnya ada aku dimakan manusia. Oh iya, ini kamu ya. Ada yang iya, saya kalau sudah Oh gitu. Ini wah hampir selesai ya. Oke. Oh, ini jangan lupa kasih panahnya. Jangan lupa kasih arah panahnya juga ya anak-anak ya, biar tahu bagaimana lagi bapaknya. Ini yang ngajarin kamu apa ini? Sudah selesai. ini versi full. Sama saja. Ini hanya aku yang paham. Ini mau makan kamu ya. Ayo, ayo makan rasa. Dikubur kayak singkong baru kan apa?
Ini buat Ini mangga bu. Mangga ini omnipotennya terlalu Oke, ini sudah selesai ya kelompok 3, kelompok 4 sudah selesai. Oh, oke, ini oke, karena sudah selesai semua, karena tadi itu yang maju sudah kelompok 2 dan 4, sekarang yang maju dari kelompok 1 dan 3. Nah, siapa dulu nih yang mau maju? Saya. Oh, kamu satu dulu. Sini dulu dong. Sweet, ayo sweet dulu sweet. Sweet, sudah terlanjur. sweet. Mengalah, yang mana sekarang? Oh bisa. Tegur bu. Dari makanannya dan dijelaskan ada berapa dari makanan yang paling gambar, terus apa saja dalam ini terdiri dari apa saja. Boleh, ayo silakan. Ayo, jelaskan. Ada berapa di sini? Nggak tahu nggak kelihatan. Oh, B. ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama ada produsen rumput, kemudian produsen 1 kambing, produsen 2 serigala, dan produsen 3 adalah singa. Kemudian yang rantai makanan kedua ada produsen rumput, produsen 1 kelinci, produsen 2 kucing hutan, dan produsen 3 adalah singa. Kemudian yang terakhir ada produsennya rumput, konsumen 1 tikus, konsumen 2 konsumen 3 ular, konsumen 4 elang, dan terakhir ada singa. Sudah lengkap ya. Aku mau tanya nih, dari gambar yang telah digambar oleh kelompok 1, kira-kira yang menjadi tingkat profit yang sebagai konsumen tingkat tinggi siapa? Itu ya apa? Jadi ada singa dan burung. Singa aja di situ. Oke, baik. Aku untuk kelompok 4. Oh maaf, kelompok 1 ya. Mau lihat nih. Oke, kelompok 3, silakan maju ke depan. Ya, jadi ini adalah Sebentar, ini mana temannya? kan tadi sendiri. Jangan ya, sama temannya jangan kirim. Satu orang aja cukup. Baik, kalau gitu nggak apa-apa. Ayo. Jadi saya akan menjelaskan gambar dari kelompok saya. Ini adalah 2 rantai makanan. Ya. Nah, yang pertama ada padi sebagai produsen. Terus ini pertamanya ada belalang, keduanya burung, ketiganya ular, dan terakhir nomornya ada jamur. Nah, ini untuk yang konsumen kedua. Konsumen pertamanya ada bukuan, konsumen keduanya ular, jamur, dan selesai. Oke, bagus ya ini gambarnya bagus. Untuk di sini yang menjadi tingkat konsumen paling tinggi siapa? ular. Oh gitu. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2, 3.
Ibu mau sedikit menyimpulkan dari pembelajaran hari ini ya, anak-anak bisa menjawab. Nah, yang pertama, rantai makanan. Kita jelasin sebutkan bareng-bareng aja ya. Rantai makanan itu merupakan proses makan dan dimakan. Oke, nah kemudian dalam rantai makanan tersebut ada berapa tingkatan profit? 4. Ada 5. Yang pertama ada tingkatan profit 1 yaitu untuk kedua konsumen 1 ya. Untuk yang ketiga untuk contohnya maksudnya dia berperan sebagai hewan karnivora. Untuk yang keempat konsumen tingkat 3 atau predator. Yang kelima pengurai. Nah, kemudian untuk jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan Nah, apabila kumpulan misal terdapat dalam jaring-jaring makanan itu cuma ada 2 saja, apakah itu termasuk dalam jaring-jaring makanan? Itu sekali. Kemudian untuk penugasan selanjutnya ini nanti kan pada dasarnya rantai makanan kan di tingkat kelima atau pengurai itu nanti kan menghasilkan energi di mana dia nanti akan diberikan atau berupa unsur hara tadi diberikan ke tanaman atau tumbuhan. Nah, Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya itu Ibu berikan tugas kalian membuat resume ya tentang energi tersebut. Apa sih itu energi, terus bagaimana sih dia bisa mempengaruhi untuk tanaman untuk menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian mungkin itu saja ya dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran kali ini? Cukup ya, karena waktunya sudah mepet. Untuk usai sudah pembelajaran kita hari ini mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semoga kedepannya kalian bisa aktif, dan hari ini Ibu sudah senang karena kalian sangat aktif sekali bukan kalian sendiri. Nah, untuk minggu depan jangan lupa ya tugasnya yaitu membuat resume tentang energi yang dihasilkan dari suatu rantai makanan tersebut. Untuk ketua kelompoknya bisa memimpin berdoa. Ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri kelas sore hari ini, kita bagaimana kita dapatkan bermanfaat ke depannya. Berdoa, kita silakan. Oke, karena sudah selesai, jadi sebelumnya Ibu mau meminta maaf apabila Ibu terdapat kesalahan selama pembelajaran dan apabila terdapat kekurangan. Semoga kalian semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian tetap sehat, dan semoga ibadah puasa kalian dapat berjalan dengan lancar dan dapat
dapat hingga akhir bulan Ramadan dan dapat melakukan hari raya Idul Fitri. Amin. Oke, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama untuk yang mau pulang hati-hati di jalan ya nanti ya. Untuk yang belum dijemput bisa ditunggu dahulu, jangan jalan kaki ya bahaya. Oke, karena sekarang ya. Oh, LKBB-nya iya ibu ambil saja. Oke, ibu ambil saja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, untuk anak-anak boleh pulang sekarang ya. Hati-hati di jalan. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, nih.